sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. 2. Penggolongan hukum. 1. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. 2. Hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum, hukum positif. 2. Ius constituendum. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material. 2. Hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif. 2. Hukum subjektif. Hukum publik, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, hukum internasional. 2. Hukum privat atau sivil, yaitu hukum perdata, hukum perniaga atau dagang. 3. Tujuan hukum. Aksi para begal motor merupakan salah satu pembentukan pelanggaran hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Kita patut mengapresiasi atau memberikan penghargaan kepada para petugas kepolisian yang berhasil meringkus para pembegal motor tersebut sehingga ketentraman dan ketertiban di masyarakat betul-betul dapat terwujud. Kebersihan para petugas kepolisian tersebut merupakan perwujudan dari tujuan adanya hukum. Apa sebenarnya menjadi tujuan hukum itu? Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita berbeda dengan tata hukum negara. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertuju untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat diciptakan ketertiban di negara tersebut. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. 1. Pancasila menurut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 11 pasal 24 ayat 2 dan 3. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi 1. Pengadilan negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan 2.
pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas 1. Pengadilan agama yang berduduk di ibu kota kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Pengadilan militer terdiri atas 1. Pengadilan militer, 2. Pengadilan militer tinggi, 3. Pengadilan militer utama, dan 4. Pengadilan militer pertempuran. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim Konstitusi dan pejabat negara. 3. Tingkatan lembaga peradilan. 1. Peradilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. 2. Pengadilan tingkat kedua. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Peran lembaga peradilan. 6. Lingkungan peradilan umum. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan oleh tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.